selamat sore. Jumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Sebenarnya baju saya ini kan gengsi, cuman saya rasa nggak elok. Ya udahlah, saya pakai kan ini sedikit biar nggak nampak kali lengan saya yang super duper besar ini. Saya pikir jadi saya pakai ini pemirsa ya. Oke, hari ini kita ngebahas apa Kak Sri? Hari ini tuh saya ngebahas tentang sesuatu yang tengah viral. Oh, kita selalu mengangkat informasi yang masih panas dan viral pemirsa. Apa yang tengah viral sekarang Kak Sri? Sekarang tuh tengah viral di TikTok dan platform X. Salah seorang warga negara Indonesia yang kebetulan berkawin dengan warga negara Malaysia melahirkan dan operasi di Hospital Pulau Pinang. Nah, jadi atau hospital pemerintah, rumah sakit pemerintah. Nah, mungkin ini pengalaman pertama dia melahirkan di hospital government atau rumah sakit pemerintah pemirsa. Jadi, dia itu kayak terkejut melihat pelayanan yang ada di rumah sakit pemerintahan Malaysia. Biasanya kalau orang terkejut tuh, wow, fasilitas kesehatan di Malaysia itu jauh lebih bagus begininya ini itunya, tapi ini enggak. Dia membeli rating 2 dari 10. Berarti itu teruk lah ya, teruk sekali ya, buruk sekali. Jadi apa yang membuat dia memberi marka seburuk itu? Yang pertama, katanya itu dia boleh jadi gila. Karena setelah operasi, dia itu ke kamar mandi atau ke tandas sendiri tanpa ditemani oleh salah satu perawatnya pemirsa. Yang pertama. Terus yang kedua, katanya perawat-perawatnya itu semua judes atau kalau kita bilang itu kayak cerewet lah, kayak ketus-ketus gitu, sombong-sombong katanya gitu. Udah gitu banyak dokter praktik di hospital government ini katanya. Banyak sekali dokter praktik di sana katanya. Terus katanya itu makanannya nggak enak. Makanannya nggak enak. Yang terakhir katanya yang dia tuh bisa jadi stres dan gila selama 4 hari dia duduk di hospital itu. Dia tuh nggak mandi dan anaknya juga nggak dimandikan. Oke? Berhubung karena saya 3 anak pun melahirkan di hospital government, jadi saya pun ada penilaian tersendiri pemirsa ya. Yang pertama yang saya benarkan adalah dari pernyataan si perempuan Indonesia ini tadi adalah banyak dokter praktik. Yes, itu saya memang betulkan pemirsa. Kenapa? Karena saya dulu pertama sampai di hospital government, ya kan, saya itu disuruh baring, udah gitu dipasanglah alat untuk pendeteksi jantung baby itu kan. Tiba-tiba datang 2 orang tuh muda banget lah, dokter. Jadi katanya begini, boleh saya periksa? Saya juga pengalaman melahirkan pertama, tahu tak? Jadi saya juga nggak tahu sistem melahirkan di Malaysia itu di hospital itu gimana, saya nggak tahu. Jadi boleh saya periksa, katanya gitu kan. Saya bilang boleh lah kan. Rupa-rupanya mereka itu membawa saya ke ruang pemeriksaan gitu. Dipindahkanlah saya ke satu ruangan gitu, kayak ruangan persalinan. Jadi kan kalau mereka untuk ngecek kalau kita itu masih pembukaan yang 2, 3 gitu, kita masih dibawa ke rawat inap kan. Nah di sana tuh ada belnya. Kalau misalnya gitu udah rasanya tuh sakit nggak berhenti tekan aja bel. Nanti akan ada perawat yang membawa kita ke ruang persalinan kan. Jadi dikeluarkanlah saya dari ruang rawat inap dan dibawa ke satu ruangan di ruang persalinan itu sama 2 dokter ini kan. Terus dokter yang satu nih, lelaki tuh, dia VT saya, vagina toes, dia cek vagina saya, cuk masuk kan. Dia korek kita nih dah rasa sakit, tapi dia korek. Lepas tu dia sembang bahasa Cina saya tak paham. Dia sembang 2 orang, dia korek lagi, korek. Satu dokter tu 2 kali dia korek saya. Lepas tu dia kata macam ni pula, teman saya nak periksa lagi boleh? Katanya gitu pemirsa. Betul. Lagi kawannya si perempuan pula. Tos saya lagi. Dia tos 2 kali tuh dia goyang-goyang begini. Saya rasa sangat-sangat tak selesa pertama. Udah gitu dokter lelaki yang VT kita kan rasanya nggak selesa kan. Pedih tau. Saya punya vagina ini rasanya udah panas, pedih. Karena tuh ditos berkali-kali gitu. Terus mereka keluar. And then datang lagi dokter yang muda. Muda lagi datang. Dan mereka bilang gini, kita nak buat pemeriksaan. Saya cakap periksa apa dokter? Saya cakap kan. Dia kata kita nak periksa dah buka berapa. Saya cakap baru tadi diperiksa. Bukan ke 4 jam sekali diperiksa. Lagipun saya baru pembukaan 3 dokter. Tadi misi ada cek, dia kata baru pembukaan 3. Saya cakap macam itu pemirsa. Jadi tak nak periksa? Tak nak, saya cakap. Nah begini, memang
kalau saya bilang di hospital government tuh ada banyak dokter praktik, tapi mereka bukan memeriksa kamu suka-suka mereka. Mereka akan minta izin. Kalau kamu izinkan, mereka akan buat. Kalau kamu kata tak nak, diorang tak akan paksa kamu. Begitu. Jadi kalau kamu tahu dia dokter praktik, ya kan, ya udah kalau dia mau buat pemeriksaan, kamu tuh ada hak. Saya bilang, kamu bilang saya tak nak, boleh. Jadi saya bilang tak nak. Saya bilang itu, ya udah mereka nggak jadi periksa saya, and then saya diletakkan kembali ke rawat inap. Jadi karena saya udah ngerasa kesakitan sekali, ya kan, pukul 3 pagi tuh, ya udah saya tekan bel. Karena kemarin saya belum daftar, jadi saya tekan bel itu pun saya bayar 150 ringgit tahu. Saya tekan bel, ada satu misi datang, dia tolak saya pakai kursi roda, saya terus masuk ke ruang persalinan dan dokter senior yang menangani saya, dia cek baby saya apa semua. Karena kita tahulah dokter senior dengan dokter yang masih belajar itu kita tahulah kan. Begitu, memang ada dokter praktik, bukan hanya di Malaysia. Pergi kalian ke dokter pemerintah di Indonesia pun berlambak sana dokter-dokter yang masih belajar, koas-koas yang masih belajar. Cuman yang setahu saya sebelum mereka melakukan pemeriksaan mereka akan meminta izin. Begitu. Nah, yang kedua yang katanya ke hospitalnya itu ke kamar mandi sendiri, ya memang saya pun ke kamar mandi sendiri. Tapi saya hari itu normal. Jadi pas saya tuh mau kencing, saya duduk bangun, tapi akan datang satu perawat. Boleh, dia katakan. Saya kata boleh. Tak pening, tak. Oke ke? Tapi dalam bilik mandi tuh ada bel juga. Kalau kamu rasa apa-apa, kamu tekan je bel, perawat akan terus datang gitu. Jadi saya akan jalan sendiri. Sebenarnya kalau ibu yang operasi ini tuh, kalau kamu rasa kamu udah kuat, ya kan, kamu boleh aja berjalan sendiri. Sebab semakin cepat kamu melakukan mobilisasi dini atau bergerak pelan-pelan, ya kan, pelancaran peredaran darah tuh lancar, kemungkinan untuk terjadinya gumpalan darah tuh nggak ada, ya kan, kita pun nggak ambeien, nggak sembelit nanti gitu. Jadi kalau kamu rasa kamu kuat, pelan-pelan kamu boleh jalan sambil kamu peganglah perut kamu itu, pelan-pelan boleh jalan. Nggak mungkin lah kita di kawan-kawani, tahu kan, kalau misalnya kayak saya kemarin tuh bersalin, saya itu ditempatkan di ruangan bangsal. Dan katanya ribut, memang betul ribut sih. Ribut tuh time-time ada tamu, tapi ya namanya kamu di ruangan bangsal, di ruangan yang ramai. Seberapa ramai kita, paling berapa perawatnya, 3 orang, takkan dia fokus ngurusin kamu seorang. Gitu pemirsa. Makanan, kalau bagi saya makanan di hospital government, ya kan, kalau boleh bagi markah, saya boleh bagi 9 dari 10. Kenapa? Akan ada daging, akan ada buah, terus akan ada supnya. Nggak mungkin kita baru melahirkan dibagi rendang ayam, ya kan, semur jengkol. Enggak lah. Makanan hospital mana ada sedap. Makanya kalau mau makanan sedap, telepon suami, bang, antarkan nasiku dari rumah bang, makanan hospital nggak enak. Kalau mau makan enak di kedai makan, di hospital tuh mana ada sedap makanan, betul tak pemirsa? Terus pasal anak nggak dimandikan, iya, anak saya juga dari lahir sampai saya pulang, saya itu melahirkan normal. Anak pertama tuh dia tahan saya di rumah sakit tuh 3 hari. Lepas tuh anak saya mau keluar, anak saya kuning, dimasukkan lagi lah ke ruangan baby kan. Ya anak saya nggak mandi-mandi, time pulang discharge baru dimandikan, gitu. Baru dimandikan. Jadi ya udah, saya rasa juga nggak dimandikan tuh ada alasannya lagi. Satu, hospital nggak ada air panas. Kalau terlalu kerap dia mandikan pagi sore dia mandikan, hipotermi nanti anak, ya kan. Jadi begitu pemirsa. Kalau pengalaman saya lah, ada benar ada salahnya, cuman nggak adanya mereka itu suka-suka mau memeriksa kamu. Namanya dokter praktik, mereka juga mau ambil ilmu. Itu badan kamu dijadikan tempat praktik, itu kan kamu ada kuasa menolak dan menerimanya. Terus katanya kalau perawatnya sombong-sombong, saya rasa enggak, tapi agak cerewet. Bukan kecerewet sih, tegas. Karena saya juga dulu kena marahnya saya nggak pandai mengedan, meneran gitu. Namanya anak pertama kan. Jadi dia bilang, tolak, cepat kamu tolak. Saya tak pandai meneran. Dia pukul paha saya, kamu tolak lah gitu kan. Saya cakap, misi saya dah tak kuat. Lepas dia cakap, kamu meneran macam ini, dia ajar saya, dia tekan macam ini kamu jangan angkat ini. Ya memang mereka itu tegas. Saya sebagai tenaga kesehatan juga, bidan-bidan yang menolong persalinan di mana aja tuh mereka akan tegas. Nggak ada yang bilangnya ayo kamu pun nggak akan semangat, betul tak?
gitu. Sebenarnya kalau kita menganggap semuanya itu dari segi positif, ianya akan positif. Kalau kamu dari awal memang nggak suka, kenapa tak pergi ke hospital swasta? Kamu akan dilayani seperti raja, karena kamu yang membayar mereka. Ini hospital government, macam saya si Madewen dulu melahirkan si Madewen, hospital government, ya kan? Saya bayar berapa tahu? 68 ringgit saja. 68 ringgit itu sekitar 230.000. Itu kamu mau minta pelayanan ke sana, diantar makanan enak, ya kan? Mana boleh. Pergilah ke swasta, pasti pelayannya tip top. Tapi kamu kena keluarkan duit berpuluh-puluh ribu. Jadi begitulah pengalaman saya untuk perbandingan. Kalian boleh search di TikTok tentang ini. Ini tuh baru banget, saya juga baru baca 6 jam yang lalu. Dan saya juga share pengalaman di sini pemirsa. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya.